Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah Surveillance Kesehatan, Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran, Universitas Lampung Mangkurat. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan surveillance kesehatan masyarakat tentang penyakit hepatitis. Baik, sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok 1. Yang pertama ada Abdi Reza, yang kedua Anita Salsabila Aprilia Azra, yang ketiga saya sendiri Nor Hidayah, dan yang terakhir ada Siti Sarah Hamidah. Baik, yang pertama itu definisi surveillance. Menurut WHO, surveillance merupakan proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data yang dilakukan secara sistematik dan terus-menerus, serta melakukan penyebaran informasi. Kegiatan surveillance kesehatan masyarakat tidak hanya terbatas pada surveillance kasus atau masalah kesehatan, namun juga mencakup mengenai faktor risiko dan lingkungan yang dapat mempengaruhi masalah kesehatan. Dalam suatu sistem, surveillance merupakan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, surveillance merupakan kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan. Yang kedua, kegiatan surveillance, pengumpulan data, analisis, interpretasi data, serta pengambilan kebijakan hingga evaluasi. Yang ketiga, data yang dihasilkan dalam surveillance harus memiliki kualitas yang baik. Selanjutnya ada pengamatan surveillance, jenis-jenis surveillance. Yang pertama, surveillance berbasis kejadian, bertujuan untuk mendapatkan berbagai data dan hasilnya digunakan untuk memberi informasi secara cepat tentang suatu penyakit, faktor, risiko, dan masalah. Yang kedua, surveillance berbasis indikator, menggunakan sumber data lain selain data yang terstruktur. Surveillance hepatitis virus dilaksanakan dengan berbasis faktor risiko dan berbasis kejadian dengan melakukan analisis terhadap data yang dikumpulkan melalui penemuan penderita secara aktif dan pasif. Komponen-komponen surveillance terdiri dari yang pertama pengumpulan data atau pencatatan kejadian, yang kedua pengolahan data, yang ketiga analisis dan interpretasi data, yang keempat penyebarluasan data atau keterangan, yang kelima hasil evaluasi data sistem surveillance, selanjutnya digunakan sebagai perencanaan, penanggulangan, dan program pelaksanaan untuk kegiatan tindak lanjut serta memperbaiki program. Tujuan surveillance yaitu untuk memperoleh gambaran kejadian morbiditas dan moralitas serta kejadian peristiwa vital secara teratur, sehingga dapat digunakan dalam berbagai kepentingan perencanaan dan tindakan yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Kemudian, tahap pengolahan data. Tahapan yang dilakukan setelah pengumpulan data adalah pengolahan data. Pada tahap pengolahan data dilaksanakan dengan melakukan data cleaning atau klasifikasi pengelompokan data. Kriteria pengolahan data yang baik yaitu yang pertama, tidak membuat kesalahan selama proses pengolahan data. Yang kedua, dapat mengidentifikasi adanya perbedaan dalam frekuensi dan distribusi kasus. Dan yang ketiga, teknik pengolahan data yang digunakan tidak menimbulkan pengertian yang salah atau berbeda. Analisis data. Melakukan analisis data merupakan langkah yang penting dalam surveillance, dan analisis dilakukan terutama terhadap variabel epidemiologi waktu, tempat, dan orang. Untuk membantu melakukan analisis harus dibuatkan tabulasi grafik atau peta yang standar agar mudah dipahami. Ada dua aspek kuantitatif yang perlu dipertimbangkan dalam pengolahan data dan analisis data surveillance, yaitu ketepatan waktu dan sensitivitas data. Ketepatan waktu pengolahan data sangat berkaitan dengan periode waktu penerimaan data. Kemajuan teknologi komputerisasi harus dapat dimanfaatkan dalam proses pengolahan data, terutama untuk kemudahan menyajikan hasil pengolahan data berdasarkan variabel epidemiologi yang diinginkan serta analisis dengan simulasi statistik. Kriteria pengolahan data surveillance epidemiologi yang baik yaitu yang pertama, tidak membuat kesalahan selama proses pengolahan data. Yang kedua, dapat mengidentifikasi adanya perbedaan dalam frekuensi dan distribusi kasus. Dan yang terakhir, teknik pengolahan data yang dipakai tidak menimbulkan pengertian yang salah atau yang berbeda.
Contohnya pada penyakit hepatitis. Pada Riskesdes 2018, prevalensi hepatitis berdasarkan diagnosa dokter di Indonesia tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 yaitu sebesar 0,2 sampai 0,4%. Berdasarkan prevalensi hepatitis berdasarkan diagnosis dokter untuk Kalimantan Selatan sebesar 0,33%. Analisis data ini dilakukan berdasarkan diagnosis hepatitis dengan sampel N terimbang sebanyak 1.017.290 dengan nilai aktual 0,37 sampai 0,31 sehingga didapat prevalensi hepatitis tahun 2018 sebanyak 0,39%. Diseminasi hasil kegiatan. Diseminasi adalah kegiatan menyebarluaskan informasi dari hasil pengumpulan data bertujuan agar hasil pengumpulan data epidemiologi tersebut dapat dimengerti, diterima, dan dimanfaatkan oleh individu atau kelompok. Diseminasi hasil kegiatan surveillance terkait penyakit hepatitis sendiri adalah kegiatan menyebarluaskan informasi hasil dari pengumpulan data terkait penyakit hepatitis kepada individu atau kelompok. Diseminasi sendiri bisa berbentuk penyusun laporan untuk pimpinan, surat edaran, laporan berkala, forum pertemuan, publikasi ilmiah, buletin, dan media sosial. Diseminasi memiliki kegunaan yaitu yang pertama, membuat kebijakan terkait penyakit hepatitis. Kedua, pengendalian penyakit hepatitis. Ketiga, sebagai evaluasi program kesehatan. Diseminasi hasil kegiatan surveillance terkait penyakit hepatitis dapat dilakukan melalui beberapa cara seperti yang pertama, menyampaikan informasi kepada unit yang membutuhkan untuk dilaksanakan tindak lanjut. Kedua, menyampaikan informasi kepada pengelola program sebagai sumber data atau laporan surveillance sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang terakhir, ketiga, memberikan umpan balik kepada sumber data dalam rangka perbaikan kualitas data.